ketemu lagi dengan saya Lucia Sekar di acara The Healthy Podcast RSCK. Oke, sore ini kita sudah kedatangan dokter spesialis kejiwaan, Dokter Ade. Ya, halo. Halo Apa dokter, kabar? kabar baik. Dokter gimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat selalu ya dok ya, meskipun banyak terpaan di pandemi ini ya dok ya. Ya. Harus tetap sehat selalu. Jadi masih ingat kemarin live Instagram sama dokter tuh sering banget dikasih tahu jangan abai dan jangan lebay ya dok. Iya. Oke, dokter Ade ini merupakan dokter spesialis kejiwaan atau bisa dibilang psikiater ya dok ya? Psikiater. Di Rumah Sakit Cahaya Kalawian. Nah, kita mau ngobrol banyak sama dokter tentang gimana sih konsultasi kalau sama dokter spesialis kejiwaan tuh seperti apa sih dok? Konsultasinya mah seperti biasa ya, paling juga ada keluhan yang bikin nggak nyaman. Cuma memang uniknya di kita tuh di psikiatri biasanya sih karena ada perubahan emosi atau perubahan perilaku atau juga ada ketidaknyamanan dalam pikiran. Mungkin itu kali yang lebih banyak konsul ke saya ya. Jadi kan orang tuh di luar sana konsul sama dokter kejiwaan, dia kenapa? Ada apa? Iya. Kayak gitu kan dok? Itu stigma banget itu. Iya, itu gimana dok? Iya, jadi banyak orang yang mengira bahwa orang dengan gangguan jiwa tuh kebanyakan disebut dengan gila. Tapi kalau dilihat sih enggak juga ya. Banyak juga kan ketidaknyamanan orang yang diterima, apalagi terpaan kayak pandemi gini. Banyak orang yang mengalami perubahan. Iya. Kalau misalnya perubahannya itu baik itu secara fisik maupun secara mental, kita sebut dengan stres. Dan stres itu banyak kok bentuknya. Ada yang kita sebut dengan stres positif, ada yang stres negatif. Dan itu tergantung dari cara orang untuk meresponnya terhadap stres itu. Oke. Nah, jadi berarti kan nggak selalu ya orang udah stres banget baru konsul ke dokter, enggak juga? Enggak kan, dok, ya? juga. Kalau misalnya mereka udah nggak nyaman dan juga bikin diri mereka juga nggak bisa kerja, konsul lah. Iya, Itu iya. akan jadi lebih nyaman kok. Jadi gejala sederhananya apa nih dok? Gejala, kalau kenali gejala stresnya sendiri sih yang paling sederhana ada perubahan dari cara berpikir, misalnya jadi mudah lupa, nggak nyaman. Jadi mudah lupa itu juga sebenarnya termasuk gejala stres ya dok ya? Iya, jadi lebih karanya kehilang konsentrasi sih, jadi nggak fokus dia konsentrasinya, karena dia masih banyak pikiran ke sana ke sini, apalagi mikirin fisik. Wah, ini sehat nggak ya? Aduh, kena COVID nggak ya? Iya. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu yang bikin nggak nyaman. Atau juga memang perubahan dari perilaku emosi, jadi mudah tersinggung, senggol bacok. Kadang itu bikin nggak nyaman juga ya. Iya benar-benar. Nah, kalau konsul sama dokter ngapain aja sih dok? Biasanya sih kalau konsul kita akan periksa pertama dari cara mereka berperilaku, keluhan mereka seperti apa, sejak kapan mereka mengalami perubahan perilaku, perubahan pemikiran, perubahan emosi, dan biasanya sih kita lebih banyak juga butuh bantuan dari keluarga untuk mengkonfirmasi apakah sama sih seperti apa yang diceritakan oleh si klien kita itu. Jadi nggak cuman dari satu informasi aja ya dok ya? Iya, kadang beberapa hal yang kita juga harus konfirmasi dari keluarga, gimana cara dia bersikap, gimana cara dia untuk mengatasi masalahnya sih. Seperti itu kan. Kadang kalau dari sisi pribadi sama sisi orang lain yang melihat kadang berbeda. Iya. Jadi kita harus lihat itu dari dua hal itu sih. Berarti butuh dukungan keluarga juga dong? Wah, itu hasil akhirnya nanti. Iya. Kita akan dukung keluarga. Kita butuh dukungan keluarga juga untuk bisa memperbaiki keadaan juga. Untuk memodifikasi lingkungannya. Ya. Nah, biasanya dok kalau konsul ke dokter berapa lama sih dok? Waduh, itu tergantung ya. Apalagi kalau dokternya digilir dari keluarga satu dari keluarga yang lain. Jadi minimal sih, ya kita mulai dari kalau pasien baru udah 30 menit sampai 1 jam.
Cuma kalau misalnya memang ya biasa ada keluarga kan kita juga majemuk ya dengan extended family. Jadi ada keluarga yang ikutan, terus mau tahu lagi dan lain sebagainya. Ya jadi bisa bertambah sekitar 1 jam sampai 2 jam sih. Paling lama juga nggak sampai segitu sih. Oke. Nah, pengen tahu nih dok, sebetulnya gejala kejiwaan yang seperti apa sih yang mengarah ke harus rawat inap misalnya gitu dok? Itu tuh gejala kayak gimana sih dok? Jadi kalau untuk rawat inap itu ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Pertama, apakah dia melukai diri sendiri? Yang kedua, apakah dia melukai orang lain? Atau yang ketiga, dia istilahnya sudah secara interaksi sosial dia sudah tidak mampu untuk berinteraksi, atau dari keluarganya juga tidak ada respon untuk membantunya. Jadi indikasi sosial kita sebutnya. Jadi membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau dia memang ada pengaruh dari lingkungannya. Oh gitu. Iya. Nah kalau pasien yang dirawat dok, seperti itu, itu tuh terapinya kayak gimana sih dok? Banyak yang nggak tahu pasti. Kalau untuk terapi sih kita modalitas terapi ada banyak ya. Yang prinsipnya sih ada 2 yang utama. Yang pertama intervensi secara psikososial. Yang kedua dari farmakologi atau dari obat-obatan. Yang diutamakan tetap yang intervensi dari psikososial. Gimana caranya kita untuk dia bisa untuk ngobrol, dia cerita tentang ketidaknyamanannya, dia ceritakan luka hatinya, yang pada akhirnya dia buat dirinya juga mampu untuk mampu mengeluarkan emosinya, mengeluarkan fakta-fakta yang terlibat pada saat itu. Dia akan menerima juga kita sebutnya self healing sebenarnya selama dia cerita. Dan pada saat itu ya dengan kita tanpa perlu banyak masukan juga dia mampu kok untuk menguraikan masalah dan akhirnya mengambil solusi dari itu semua. Dan kalau misalnya memang berat, ada gangguan-gangguan yang gejala-gejala yang tidak nyaman, kita bisa pakai intervensi obat untuk ngurangin aja sih gejalanya. Memang yang utama bukan obat sih, yang utama adalah dari dirinya sendiri mau menerima, maunya mencintai dari luka-luka hatinya, yang pada akhirnya dia akan jadi lebih baik. Nah, gini dok, tadi kan udah disebutkan ya, stres positif dan stres negatif. Iya, eustress dan distress kita sebutnya. Itu gimana sih, kan agak tipis ya sebetulnya ya ngebedainnya. Kita sendiri juga kadang nggak sadar ya stres positif kayak gimana, stres negatif. Dan tadi seperti yang dokter sampaikan, kalau dia masih bisa menceritakan sih jauh lebih baik berarti ya daripada tertutup gitu ya dok. Karena emosi itu harus ditunaikan, bukan ditahan. Kalau semakin ditahan makin nggak nyaman nantinya. Kalau untuk stres, eustress dan distress, bedanya memang lebih dari arahnya dari responnya sih. Kalau responnya kita positif, kita akan berpikiran bahwa ini jadi suatu tantangan buat kita untuk kita jadi lebih baik. Sedangkan distress itu juga tergantung dari waktu ya. Kalau misalnya waktunya lama, perubahan-perubahan itu terlalu lama dan juga intensitasnya makin lama makin tinggi, dan itu nggak nyaman, kita sebut distress. Dan biasanya distress itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam artian dari fisiknya, dari cara dia berperilakunya, emosinya, dan itu nggak nyaman. Oh gitu. Nah, ketika di titik mana nih kita harus menentukan bahwa kayaknya aku perlu konsul nih ke psikiater kayak gitu, gimana ya dok ya? Kan nggak bisa ngukur ya. Kalau kita sakit fisik kan demam apa gitu. Kalau kayak gini gimana dok? Cara ngukurnya bahwa aku harus konsul ke psikiater atau orang menyarankan untuk konsul tuh di titik mana sih dok sebenarnya? Jadi ada beberapa gejala yang kita harus pikirkan. Pertama adalah perubahan pikiran. Yang tadi saya bilang ada mudah lupa, hilang konsentrasi. Yang kedua perubahan emosi. Jadi mudah tersinggung, tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, ngerasa menyendiri, ngerasa kesepian, nggak nyaman dengan orang sekitar. Lalu ada perubahan perilaku yang ketiganya, di mana dia sendiri bingung nih mau gimana bersikap, kesini salah, mondar-mandir, akhirnya nggak nyaman dengan lingkungan sekitar, dan pada akhirnya dia mengalami kegagalan untuk berfungsi dengan baik. Misalnya fungsi kerja, fungsi belajar, sama dia fungsi untuk berinteraksi sosial. Setelah ada seperti itu, lebih baik konsul. Oh gitu.
Iya. Ya kadang kan orang enggak, aku emang orangnya tertutup kok, apa gimana. Padahal tanpa dia sadari sebenarnya ketika dia ada masalah dia malah semakin tertutup, kayak gitu juga bahaya ya dok ya. Apalagi tambah dia bilang, saya emang nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Nah, kalau udah dia sering ngomong begitu padahal dia mukanya berubah, ya mungkin itu udah waktunya kali dia untuk Justru di konsul. situ ya. Oke. Nah dokter, tadi udah disampaikan ketika ada gejala ini, kita sebaiknya konsul, ngobrol supaya kita tahu juga ya dok harus ngapain dan gimana, seperti itu. Kalau trauma itu bisa diukur nggak sih dok? Maksudnya dengan konsul sama dokter nih, kita kan nggak tahu sejauh mana kok aku bisa sampai kayak gini. Ngobrol lah sama dokter. Kira-kira tuh butuh terapi berapa kali gitu maksudnya? Kalau untuk trauma itu sendiri sih tergantung ya. Kadang trauma di masa kecil itu memang mengganggu sampai dewasanya dan sulit untuk mengukur tingkat keparahan dari si gangguan itu sendiri. Kadang kita hanya bisa membuat atau mensupport dari si klien untuk dia lebih menghargai dirinya saat ini, lebih meningkatkan potensinya saat ini, agar dia jadi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan traumanya waktu itu. Atau kita tingkatkan kepercayaan dirinya bahwa dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dia waktu itu. Atau misalnya gini, mungkin waktu itu adalah cara dia untuk menyelesaikan masalah itulah yang terbaik buat dia pada saat itu. Jadi semakin dia menerima di saat itu adalah yang terbaiknya dan bukan menyalahkannya di saat ini, itu akan membuat dia jauh lebih nyaman. Oke. Karena kan ya terjadi seperti itu pasti ada penyebabnya ya. Pastilah. Ya? Dan sampai stres kayak gitu, tadi saya bilang kayaknya itu masuk trauma kali ya, penyebabnya bisa dibilang trauma itu ya dok ya. Nah dokter, kalau misalnya nih CK Lovers mungkin ada yang merasa aku kok sama seperti tanda-tanda tadi, pengen konsul ke dokter. Dokter ada di RSCK kapan aja sih untuk konsul dok? Saya ada di sini setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis sore dari jam 5 sampai jam 6. Oke. Dibatas pasien nggak dok? Saya sih sejauh ini nggak terlalu banyak ngebatasin pasien, tapi memang dengan sistem yang ada paling ada beberapa batasan. Kalau takutnya gini, kenapa harus dibatasin? Kalau satu pasien 30 menit sampai 1 jam, kalau misalnya saya lebih dari 10 orang aja udah 10 jam sendiri. Kalau paling banyak, nah itu kan nggak mungkin, jadi paling saya batasi kalau misalnya memang nggak nyaman, gitu aja. Oh gitu. Berarti kalau konsul sama dokter lebih banyak ngobrol dong ya? Iya, benar. Dan juga obat. Iya, obat itu untuk yang diperlukan tadi ya dok ya? Kalau misalnya dibutuhkan. Oke. Sejauh ini gimana dok pasien-pasien? Karena saya dengar gini dok, susah tidur pun sebetulnya termasuk gangguan ya? Bukan gangguan sih, apa ya? Gejala. Iya. Jadi salah satu gejalanya ya nggak bisa tidur, nafsu makan berkurang, kadang juga bertambah juga bisa termasuk dalam gejala. Jadi ya itu tanda-tanda aja di awal. Cuma lebih dari itu kita harus ngobrol sih. Apa sih yang nyebabinnya nggak bisa tidur? Oke. Jadi semuanya kuncinya memang ngobrol ya dok ya? Kuncinya adalah membuka hati sih sebenarnya, atau membuka dirinya jadi lebih baik. Oke. Jadi kalau mau konsul ke dokter Ade itu lebih banyak ke bicara, ngobrol. Mau nggak mau kita harus terbuka ya dok ya? Iya, saatnya saya mau tahu dari mana, saya bukan dukun. Iya, kadang kan sama dokter malu apa gimana ya dok ya? Kadang saya juga disangkanya kayak paranormal, jadi bisa baca pikiran dia, lalu tanya, oh dokter tahu kan saya gangguannya apa? Nah saya nggak pernah tahu, kalau saya nggak pernah ngomong kan. Iya, jadi kalau merasa tadi ada gejala-gejala yang disebutkan sama dokter, atau mungkin aduh aku ada sesuatu yang nggak beres, bisa langsung konsul ya ke dokter ya. Silakan. Ada hari apa aja dok? Senin, Selasa, dan Kamis. Selasa dan Kamis. Tiap jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Oh iya, podcast ini juga kita buat dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tanggal 10 Oktober
Oktober ya? Ya, Dok? dan temanya tentang akses untuk ke psikiatri. Oh. Semakin banyak, semakin luas akses akan baik buat semuanya. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau ingin konsul sama dokter spesialis kejiwaan. Jangan takut sama omongan orang ya dok. Iya. Karena yang tahu diri kita sendiri. Iya, Oke dokter, ada pesan dan kesannya dong buat CK Lovers mungkin? Oke, karena memang temanya untuk HKJS sekarang adalah mengenai akses, saya rasa apapun yang bikin tidak nyaman dalam bentuk stres apapun, mangga silakan konsul, bukan untuk ditahan, tapi untuk kita selesaikan lebih baik. Banyak solusi yang bisa kita dapatkan, nggak harus memang ke psikiater juga. Kita juga ada alat bantu dari psikolog juga, atau teman-teman dari konselor juga mungkin bisa untuk membantu. Mangga, senyamannya aja. Kita akan buka akses seluas-luasnya dalam bentuk telemedicine, dalam bentuk datang langsung tatap muka, atau apapun yang mungkin bisa untuk membantu, untuk memberikan edukasi, memberikan terapi, atau apapun yang bisa kita lakukan. Malu datang telemedicine aja ya. Ya, mangga. Nah, telemedicine nanti hubungi aja nomor yang akan tertera di bawah ini. Bilang aja mau konsul sama dokter siapa, kita akan jadwalkan ya dok Ya. ya. Mangga. Oke, nah dokter, bulan Oktober ini istimewa. Selain Hari Kesehatan Jiwa, sedunia. kita juga di bulan Oktober ini akan launching ruang rawat inap premium class. Wow, Iya. keren sekali. Yaitu ruang rawat inap Karolus. Nanti akan di launching juga di bulan Oktober ini. Tentunya premium, aksesnya lebih mudah, terus fasilitasnya elegan, luxury mewah, dan sebagainya akan ada di ruang perawatan. Pasti Karolus. nyaman ya. Ya, pasti aman dan lengkap tentunya. Lebih-lebih untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Ini tuh eksekutif lah untuk ibu-ibu Pasti melahirkan. nyaman sekali Iya, ya. nyaman banget. Bisa ditunggu nanti. Bisa, dan Tempat dia bisa nunggunya enak. rawat gabung juga sama anaknya dong. Keren Gitu. sekali. Ya, Hebat. nanti kita tunggu aja di bulan Oktober ini ya. Bulan yang istimewa ya. Dokter, terima kasih banyak. Ya. Hari ini di Hari Kesehatan Jiwa, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaat setelah mendengar podcast hari ini ya dok ya. Amin. Dan nggak segan lagi, nggak ragu lagi untuk konsultasi sama psikiater, karena bukan berarti kita mengalami gangguan jiwa yang berat kok ya dok ya. Iya, benar. Ya. Oke dokter, jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Mudah-mudahan RSCK nanti makin maju dan Iya, jaya. Amin. Mudah-mudahan nanti mau diundang lagi ya untuk podcast selanjutnya. Amin. Dokter juga sukses. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak. Bye, Sheikh Lovers. Mari Terima semuanya. kasih.